dengan adanya kekhususan dan keistimewaan tadi, makanya salah satu provinsi yang diberlakukan syariat Islam adalah Aceh. Tetapi syariat Islam yang kita lakukan di Aceh adalah belum sempurna. Kenapa saya bilang belum sempurna? Sebagai contoh salah satu pelaksanaan syariat Islam di Aceh berjalannya ada bisa pilih hukumnya ketika ada permasalahan. Ketika ada hukuman yang diterima oleh si pelaku, misalnya hukuman cambuk atau dia boleh memilih di penjara. Kalau dia misalnya anggap Ustaz, saya memilih penjara. Nah, kekurangannya apa? Penjara, ketika kita penjarakan orang ini, masih penjaranya adalah penjara umum, lapasnya lapas umum. Jadi masih satu dengan orang yang dihukum dengan kasus berbeda, kasus narkoba, kasus pencurian di situ, kemudian kasus hukuman syariat Islam pun masih di situ. Kalau dia ini adalah tadi orangnya dia hanya berkasus dengan gara-gara pelanggaran syariat Islam, dia masuk ke penjara umum, bertemu dengan sesama penjara adalah bandar narkoba, pasti salah dia keluar jadi bandar narkoba juga. Nah, karena itu kekurangan. Jadi kami di pemerintahan, kami juga setelah mengajukan dan menyampaikan kepada pemerintah pusat agar pemerintah Aceh kita membangun penjara khusus kepada yang hukuman yang khusus hukuman syariah. Jadi ada penjara syariah yang nantinya kalau dia ingin mendapatkan revisi, misalnya dia bisa hafal Al-Quran atau apa. Nah, tapi saya mendapatkan kajian dari Universitas Syahwala, saya koordinasi itu lebih bagus juga. Tapi pelaksanaan yang lain, misalnya jambu itu sudah berjalan ya, Cik. Nah, kalau mau coba boleh. Kalau mau coba, silakan buat pelanggaran sekali. Boleh. Nah, gitu ya, Cik. Nah, kemudian kami punya dinas syariat Islam. Seperti disampaikan Pak Sekjen tadi, punya badan daya yang khusus mengelola daya, dinas syariat Islam. Kemudian punya Satpol PP. Ini tidak dipunyai oleh provinsi lain. Nah, hanya karena kekhususan dan keistimewaan ini, makanya ada turunannya. Nah, itulah pelaksanaan syariat Islam yang saat ini berjalan di provinsi Aceh. Saya lihat ini topinya udah mirip topi Aceh. Saya sering ke Aceh. Anak pun belajar Hidayah Budi Sabana. Oh, para penguji. Ya, karena tak silap saya pernah jumpa Bapak Haji di Majlis Maulid di Joget. Oh, pernah? Ya, malam juga. Saya bawa acara. Oh, iya. Saya belum sering. Saya lebih sering ke Malaysia daripada ke daerah lain. Karena kalau saya mau ke Jakarta, saya pasti lewat Malaysia. Ini pun dalam waktu dekat ini saya ke Jakarta, dekat dari Malaysia. Makan dulu nasi kandar. Saya sangat sering dengan untuk Nasi kandar. Terima kasih Ustaz. Pak Wagub. Bapak Obikan Gubernur, seterusnya Ustaz Zuhaimi, Pengurusi Tahis, terus delegasi PBIP, doktor-doktor, ustaz-ustaz daripada Aceh, seterusnya wakil daripada ICOP 2, pengarah-pengarah Pusat Islam daripada Universitas Malaysia. Saya perkenalkan diri saya Nasrul bin Ali daripada Universiti Malaysia Perlis, yang mana universiti kami UNIMAP ini dilantik sebagai penyelaras untuk program ini. Yang mana pada kali ini merupakan edisi yang kedua kita bersama dengan Tahis, yang mana pada edisi yang pertama kita buat di Thailand. Jadi Thailand, dan alhamdulillah pada tahun ini dengan bimbingan daripada Ustaz Zuhaimi sendiri, kita bersetuju untuk mengadakan program ini di Bumi Aceh. Jadi alhamdulillah, saya bukan nak bertanya soalan, cuma nak memberikan penghargaan kepada warga Aceh yang mana
pada bulan 3 yang lalu, bulan Mac, untuk nak menjadikan program ini reality, untuk nak menjadikan program ini berjaya. Saya bersama dengan 2 orang sahabat saya perkenalkan Encik Raja, mungkin boleh bangun, dan juga sahabat saya Encik Nur Akmal, dan juga ada seorang lagi teman kami daripada sini, orang Aceh, Abang Yunus. Jadi pada bulan Mac yang lalu, 3 atau 4 hari sebelum Syawal, sebelum Raya, kita datang sini dan kita terus jalinkan hubungan dengan 3 universiti tadi ini. Yang pertama daripada UUI, terus daripada UIN, dan yang ketiga kita bertemu sendiri dengan Pak Rektor Prof Marwan daripada USK. Jadi alhamdulillah programnya yang kita rancang bermula daripada bulan 3 dan alhamdulillah kini bulan 6 telah berjaya kita realisasikan. Dan selepas kami pulang daripada Aceh pada bulan 3, kita mengadakan 2 atau 3 perbincangan secara online dengan pihak universitas yang kita sebut tadi ini. Dan alhamdulillah pada hari ini merupakan hari yang kedua terakhir kami berada di sini, dan insyaAllah esok kami akan pulang. Yang mana pagi esoknya insyaAllah kita akan ke Satpol PP dulu, terus mungkin kita akan ziarah ke Museum Tsunami, kita lunch dan terus ke bandara insyaAllah. Jadi di pihak kami sendiri di ICOP dan juga JAHIS, kita ingin apa kata kita orang Malaysia, kita bukan kepada orang Aceh. Karena sepanjang bermula kami daripada bulan 3 dalam rencananya datang ziarah untuk buat perbincangan awal, sehingga ke hari esok penamatnya kita telah mendapat satu layanan yang first class lah, 5 bintang. Sehingga kan ada satu peristiwa yang baru berlaku kemarin yang bagi saya Masya Allah orang Aceh ini bagus sekali. Saya terlebih bayar duit pas. Saya bayar lebih, hampir 1 juta. Jadi dah bayar, dah ditransfer. Jadi orang pas itu bagi tahu, Ustaz bayar lebih nih, dipulangkan kembali melalui kawan saya. Jadi alhamdulillah orang Aceh orang yang baik-baik, saudara seagama dengan kita. Jadi kita harapkan kunjungan dan juga silaturahim seperti ini akan terus berlangsung. Yang mana di depan kita ini bapak-bapak ada 10 universitas lagi. Mungkin tahun depan ada pula daripada UKM, daripada UPSI, daripada universitas lain mungkin datang ke sini membawa delegasi daripada universiti masing-masing insyaAllah. Jadi harapannya seperti itu. Dan sekali lagi marilah sama-sama kita daripada ICOP kita berikan. Sekali lagi kita bukan gemuruh kepada orang Aceh. Dan kita membantu kita semua berada di sini. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Sebenarnya sebelum kita tutup di sini, nanti kami persilakan dari Forum Komunikasi Dokter Aceh ada hal yang disampaikan tadi. Kami silakan. Izin Pak Uru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Wansah, yang saya hormati Bapak Perwakilan dari Malaysia, kemudian Pak Asisten Satu Dr. Junti, dan Ketua beserta pimpinan lain di KDA. Saya langsung saja di Pak Uru karena memang pertemuan ini memang sangat singkat dan substansi sekali. Jadi ada UTM di Pak Uru, Universitas Teknikal Malaysia Malaka. Jadi kita juga bisa berkolaborasi energi, oil, dan gas. Karena memang kita tenaga ahli. Kemudian di sini kan ada BPSDM. BPSDM itu bisa kita cluster Pak Jul nanti. Karena ini kan beasiswa baru rekrut D4 ya. D4. Karena kita lihat kalau DPA, di dokumen penganggarannya itu BPSDM itu ada akan dibuka sampai S3. Ini bisa di clustering. Maksud saya nanti clusteringnya apakah di UTM kita kasih kuota anak-anak mahasiswa Aceh nanti diberikan studi di sana bidang UIN. Itu yang kedua Pak Wagub, cluster riset kolaborasi. Riset kolaborasi sudah pernah dilakukan oleh BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional, dengan kerjasama. Saya di awal program 1 saya pernah dapat riset BRIN. Dia kolaborasi dengan IAIUM dan Profesor Haidar Azman. Jadi memang kita fundingnya dari BRIN, dan BRINDA juga akan rencananya akan buka kantor di Provinsi Aceh. Itu yang kedua Pak Bro. Yang ketiga mengenai Pulau Andaman. Pulau Andaman ini kan sangat potensial, juga kemungkinan besar kan kita juga clustering dari JAHIS maksud saya Pak. Jadi bidang apa misalnya, bidang pendidikan Islam, hukum, energi, oil and gas. Di pertemuan yang kedua di Papua ada clustering lah di bidang kita. Jadi kita langsung MOU apa-apa saja yang mau kita lakukan di riset kolaborasi. Supaya memang ini
make sense ke depan dalam waktu singkat dan kita dapat riset-risetnya untuk masyarakat. Demikian Pak Jon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kawan-kawan semua. Tadi sudah di penghujung silaturahmi kita pada siang menjelang sore yang berbahagia ini. Namun sebelum kita bersurai, ini ada Putra Mata ya. Kami silakan Pak Wagub start surai. Wali kami hadu ikut orang. Sekalian foto bersama Kita ambil gambar bersama. Saya tutup dulu di sini.